Oke guys, puji nama Tuhan pada pagi, ya saya record sih pagi-pagi sih. Cuman pada kapanpun atau saat kapanpun Anda menonton video ini, ya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membicarakan itu tentang berkat, memberitakan suatu pembagian berkat, berkat bagi kita kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang enak, kepada orang-orang biasa, siapapun dia, apapun firman Tuhannya, gimana pun firman Tuhan, kita akan menyimpulkan tentang firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Oke, sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang pagi hari, Bapak yang baik. Sementara hamba-Mu anak menyampaikan berkat firman Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sebab mendengarkan baik saudara kami yang beragama Muslim ataupun agama yang lain, firman Tuhan adalah firman Tuhan hidup bagi mereka, jadi dalam kehidupan mereka baik dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan hamba Tuhan, supaya hamba-Mu hidup dekat lagi dalam Tuhan. Terima kasih buat semuanya, terima kasih kami ucap syukur dalam firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ramai baik Tuhan, firman Kudus selalu hadir bersama dan melingkupi setiap lidah bibir hamba. Hamba dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke, kita akan buka kitab kita dalam kitab Yosua pasal 14 sampai habis, itu 15. Oke, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kita akan baca Yosua 14 ayat 1. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan pantaran Musa mengenai suku-suku 9,5 itu, yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan kepada Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan bagi-bagi mereka lah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kefus itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku akan pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau akan tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan karena itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku ini. Pada waktu itu aku masih kuat sama seperti pada waktu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa
Di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune diberikannya lah Hebron kepadanya milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kefas itu sampai sekarang ini. Karena itu ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang enak dan aman, dan negeri itu berhenti berperang. Kita melihat bahwa firman Tuhan ini mengatakan tentang suatu pemberian Allah. Ini adalah berkat-berkat yang melimpah bagi setiap orang-orang yang mengalami Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Kita tahu banyak hal yang mengajarkan kita, yang menegur kita secara rohani, secara jasmani juga itu ya. Nah, itu firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bagi yang sungguh-sungguh kita mendengar firman Tuhan, kita melihat bahwa ada suatu kegerakan hati untuk melakukan kebaikan, untuk berubah menjadi dari yang buruk menjadi yang baik. Itu adalah Roh Kudus yang selalu membantu kita. Tapi kali ini saya kembali dengan firman Tuhan, yaitu tentang pemberian Allah bagi kita, pemberian Tuhan bagi kita. Kita melihat bahwa firman Tuhan itu banyak sekali tentang berkat, pemberian apa. Tapi kali ini kita akan bercerita tentang suatu pemberian kepada milik pusaka Israel dibagi-bagikan, yang telah dibagikan oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dan suku-suku mereka. Yang pertama, kita melihat bahwa ini berkat, ini suatu tanah yang kita injak, suatu tanah yang mereka injak. Suatu saat itu mereka dibagi-bagikan berkat memiliki pusaka yang telah dibagikan oleh orang Israel dan Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dan suku-suku mereka. Dan ayat kedua kita baca, dengan mengundik milik pusaka seperti yang diperintahkan Tuhan dan taraan Musa mengenai suku-suku yang sembilan itu. Mereka mengundik. Tapi saya akan menyebutkan bahwa inilah kita, inilah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, teman-teman, tidak pernah sia-sia dan tidak pernah lalu atau tidak takut untuk tidak sia-sia. Bahwa di sini Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik. Tuhan itu memang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan karena Tuhan, kita hidup sama-sama. Tapi ini berkat yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Ini bukan saja diberikan kepada orang Israel ataupun pada apa. Kita juga sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang melayani, sebagai apa, jangan pernah mengatakan kita didiami saja. Kita cuma diandalkan saja. Aku berkata kepada saudara yang melayani bahwa tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ketika Anda melayani firman Tuhan, ketika Anda melayani dari yang kecil-kecil, ketika Anda melayani menyambut tamu, atau di sekolah minggu kalian kita, apalagi yang tua-tua untuk mengajar sekolah minggu, tidak ada yang sia-sia. Apa yang kalian lakukan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Menjadi berkat, itu menjadi hal yang luar biasa bagi kalian. Jika kalian apa? Jika kalian benar-benar mengikuti firman Tuhan dengan baik, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah membuat kita sedikit pun jatuh, membuat kita sedikit pun lalai, membuat kita sedikit pun apa. Jangan pernah sia-sia. Oh, sejujurnya berkat ada di situ. Sampai kita minta sesuatu hal yang apapun yang mungkin saat ini belum dijawab atau diapai, percaya Tuhan menyediakan berkatnya secara rohani di surga nanti. Dia menyediakan berkat berkat yang di dunia ini kecil. Tapi gimana sih kita? Gimana sih kepikiran kita? Apa kita dipercayakan dapat untuk menjadi kaya? Apa kita dipercayakan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, untuk melakukan hal-hal yang kecil mungkin, ataupun besar mungkin, ataupun sangat besar, ataupun lebih besar, ataupun sangat besar. Namun sini kali ini kita akan lihat bahwa
firman Tuhan kali ini tentang berkat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar, apalagi orang-orang percaya yang dengan setia berpuluh-puluh tahun sampai saat ini kita miskin. Bahwa jangan percaya bahwa kita akan miskin. Kita akan miskin pada orang-orang yang tidak mau bagi. Tuhan membenci orang malas. Orang nggak membenci sih, cuman apa? Tuhan nggak membenci, cuman dia nggak suka lihat orang malas. Sama semua orang juga tidak suka lihat malas. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan yang malas, orang yang malas tidak akan mendapat berkat. Dan mungkin percaya atau tidak bahwa apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, Tuhan akan berkat biasa. Dan di sini banyak hal di sini adalah pemberian berkat-berkat kepada milik pusaka tanah Kanaan oleh orang Israel. Ya, dan di sini kita akan melihat bahwa di ayat yang ke-8 ya, kita akan baca ayat 8 ini, yaitu saya akan baca ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku dan membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bahwa di sini kita melihat bahwa tidak pernah menjadi sia-sia, tidak pernah menjadi embel-embel bahwa kita akan menjadi apa, bahwa ini bukti bahwa dalam masa sukar pun kita akan tetap mengikuti Tuhan dengan setia dan dengan sepenuh hati. Dan kita melihat pada ayat yang ke-9, sampai anak-anak kita pun sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi di situ kita melihat di sini banyak hal bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita, dan kita sebagai anak-anak pun kita tetap setia kepada Tuhan kita. Bahwa tidak pernah orang percaya itu meminta kita. Orang percaya itu selalu percaya dan amin. Amin. Percaya bahwa ini bukti. Ini kita melihat dari sisi yang jangan kita lihat dari yang lain, bagi tanah gimana itu pasti. Tapi sini kepercayaan, kenapa dalam pasal 8 sampai pasal 9 mengatakan bahwa kita akan tetap setia meskipun membuat maksudnya tawar hati atau misalnya, tapi apa? Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Aku, tugas kita, tugas anak-anak kita, tugas apapun yang kita lakukan, lakukan semua dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwa. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadi tidak ada yang menjadi sia-sia. Amin. Dan kita akan melihat bahwa apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi berkat, ketika kita diberkati dalam kehidupan kita. Mari kita buka Matius 6 ayat 1, bahwa ini sangat fatality bagi kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini memang harus kita beritakan bahwa karena aku tidak akan mengatakan bahwa manusia itu tidak tahan sama harta. Karena di mana hatimu berada, hartamu berada,
di situ hatimu juga berada. Oke, percayalah, gak ada orang yang kuat dalam memegang harta, termasuk saya cara jasmani ya. Kalau udah harta itu udah, saya paling over banget tuh. Kalau udah ada harta itu saya itu paling anti untuk langsung untuk langsung menyimpan, tidak, saya langsung lancar, karena saya tahu bahwa itulah saya gitu. Kurangan saya pengen langsung beli enggak, bahkan tetap lancar gitu. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terima berkat, bahwa apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, tetap setia kepada Tuhan, bukan orangnya, satu hal. Dan gara-gara kita dikasih berkat di Tuhan memberikan berkat dari orang lain, tetapi yang bukan yang kita puji, terlalu puji, atau bahkan yang kalau bilang terima kasih oke, tetapi yang lebih kepada terima kasih itu pada Tuhan, bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Tetap merendahkan hati, tetap thank you Jesus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi kelaparan. Tapi lebih kepada satu, kenapa kita harus menerima berkat, dan kita harus mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki, bahwa kita mengucap syukur tidak akan pernah terjadi. Ketika kita mengucap syukur apapun berkat yang kita dapat, apapun berkat itu bukan berkatnya ataupun orangnya, tetapi apa yang kita perlukan terpenting itu Tuhan. Ketika kita tahu mengucap syukur, ketika kita tahu apa arti tanda berterima kasih, Tuhan akan selalu menjaga kita. Dan percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberkati kita. Bahkan anak-anak cucu kita akan tetap setia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Yakinilah bahwa hidupmu sekarang, hatimu sekarang, pikiranmu sekarang, keadaanmu sekarang, apapun yang Anda lakukan sekarang, Anda tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun hari-hari ini kita streaming, meskipun hari ini kita dengan keadaan tidak berkumpul di gereja ataupun tidak berkumpul, iman saudara ditentukan ketika Anda mendengar firman Tuhan dan mengambil dan mengutip ataupun menjadikan rema firman Tuhan ketika firman Tuhan berada dalam hati. Apapun yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Apapun yang Anda inginkan tidak akan sia-sia ketika Anda dalam firman Tuhan. Tidak pasti terjadi, masalah pasti terjadi, tapi yang saya percaya selalu meyakini Anda untuk menjadi orang-orang yang hebat dan memakai anak-anak sudah menjadi orang yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, jika ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan, dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini agak lama ya, karena kemarin saya sudah pernah untuk mencoba yaitu firman Tuhan, dan saya langsung tergerak. Saya benar-benar firman Tuhan saya itu menjadikan diri saya itu sebuah pedoman gitu. Mungkin bagi orang lain masih kecil, bagi saya sendiri ketika saya mendengar firman Tuhan dari siapapun, firman Tuhan dari siapapun, meskipun kadang-kadang kita gerah, lama, pun itu udah lama, bagi saya juga seperti itu. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, hati kita, gerakan rohani kita dalam kehidupan kita, rohani kita itu hidup membara kehidupan. Oke, puji nama Tuhan. Semoga firman itu juga dapat memberkati saudara, memberkati sanak saudara, anak saudara. Tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan Yesus selalu hidup dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya, bukan selama-lamanya saja, bahkan seluruh keluarga kita akan selalu bersama. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang hamba sampaikan. Hambamu telah berhenti saat ini berbicara, tetapi biarlah hamba pada saat ini dapat memberitakan firman Tuhan ini dengan sepenuh hati kepada orang-orang yang melakukan itu. Tuhan, ajarlah kami sebagai orang-orang percaya untuk tetap setia, untuk selalu tunduk kepada otoritas Allah, untuk selalu melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan, dan mengatakan bahwa berkat itu menyerahkan kepada Engkau, berkat yang luar biasa menyerahkan kepada Engkau. Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menceritakan langkah bahwa ya Bapa, percaya Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini melakukan mereka yang percaya jiwa dalam masalah dan menuju dalam keadaan ini kesulitan, tapi biarlah firman Tuhan meningkatkan dan menguatkan mereka, bahkan menjadikan kaya kehidupan mereka secara rohani. Tuhan, namamu sangat berdoa, Tuhan di hamba Tuhan, biarlah firman tersebar Tuhan. Berdoa mengucap nama syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berjalan. Haleluya, amin. Thank you, Tuhan memberkati. Shalom.